Halo, perkenalkan nama saya Askia Rizkian Siroh. Di sini saya sebagai moderator kegiatan Bravo dengan judul acara Protection of Maternal During COVID-19 in Period of Pregnancy and Breastfeeding yang diadakan oleh Skora Cimsa FKYASI dalam rangka memperingati World Maternal Mental Health Day. Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi dan memberi informasi mengenai cara menjaga kesehatan ibu hamil dan menyusui selama masa pandemi COVID-19. Dengan cara mengadakan sesi tanya jawab dengan narasumber terkait dan kompeten di bidangnya, beberapa pertanyaan telah kami kumpulkan dan telah kami rangkum untuk ditanyakan pada narasumber saat ini. Telah bergabung bersama kami melalui Zoom Dokter Spesialis Anak Dr. Elsie Soprianti, MKes SPA. Assalamualaikum, selamat sore dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, Dr. Elsie, langsung kita mulai saja ya dok diskusinya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang kami kumpulkan dan kami rangkum dari masyarakat umum. Dengan keadaan pandemik saat ini nih dok, pasti menimbulkan kekhawatiran berlebih bagi ibu dan keluarganya. Nah, pertanyaan pertama, apa yang sebaiknya dilakukan ibu menyusui saat kondisinya sedang tidak sehat ya dok? Oke. Gini, dalam kondisi yang pandemik sekarang ini, seyogyanya ibu yang lagi hamil ya, ibu hamil, ibu menyusui, bayi yang di bawah 1 tahun itu kan tidak boleh keluar rumah lah istilahnya ya. Jadi di rumah aja. Kalau seandainya ibunya sekarang sedang menyusui, terus kalau ibunya merasa badannya tidak sehat, kita bedakan dulu nih, apakah ibu ini tidak sehat karena penyakit biasa saja, misalnya dia kecapean, ya, dia demam, atau ibunya tidak sehat karena ada gejala yang mengarah ke COVID, gitu. Kalau ibunya misalnya ini cuma karena kelelahan dan lain sebagainya, menyusui biasa aja, menyusui seperti biasa. Tapi kalau misalnya ibunya curiga, ibunya khawatir apakah saya ini, gejala sakit saya ini berhubungan dengan COVID atau tidak. Nah, kalau seperti itu, ibunya harus ingat dulu, kalau ada gejala demam, ada batuk, misalnya ada pilek, atau ada nyeri tenggorokan pada ibunya, yang ibunya masih beranggapan bahwa, jangan-jangan ini COVID. Nah, ibunya harus pakai masker medis dulu. Ya, ibunya pakai masker medis, kemudian bayinya tetap disusui. Jadi apapun kondisi dalam pandemik ini, bayi yang menyusui tetap harus menyusui. Tidak boleh diganti dengan susu formula. Ya, karena kita tahu bahwa di dalam ASI itu justru mengandung imunoglobulin yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh si bayi. Jadi jangan kita berikan, lagi pandemi, ibunya sakit, kemudian dia tidak bisa menyusui. Ya. Nah, tadi kalau ibunya merasa menganggap ini gejalanya mirip-mirip gejala COVID, ada batuk, ada demam, nyeri tenggorokan, dia pakai masker. Maskernya masker medis. Karena sudah ada gejala. Pakai masker medis, tetap bisa menyusui bayinya. Ya, tetap bisa menyusui bayinya. Ibunya cuci tangan lebih dahulu, cuci tangan selama 20 detik, pakai sabun boleh, atau pakai hand sanitizer. Sesudah itu baru dia menyusui bayinya. Ya, seperti itu. Kalau misalnya ibunya merasa nggak enak badan, sakit berat, bukan sakit berat, nggak bisa bangun misalnya, ibunya merasa terlalu pusing, tetap ASI-nya tidak boleh di-stop. Jadi dalam kondisi seperti itu, ASI-nya harus diperah. ASI-nya diperah, kemudian diberikan pada bayi. Ya, gitu mungkin jawabannya. Baik, jadi walaupun keadaannya seperti ini, bayi tetap harus disusui ya dok, apalagi ASI ya. Ya, jadi apapun kondisinya, ASI-nya nggak boleh di-stop, ASI tetap harus diberikan. Ya, kalau nggak bisa ibunya langsung memberikan ASI, ibunya memberikan ASI dengan diperah. Kalau misalnya nggak bisa juga, Pak, bisa. Kalau ibunya sakit, benar-benar sakit berat, pilihan kita yang ketiga itu ASI donor. Ya, tentu harus mempertimbangkan donor yang baik.
Kemudian pilihan terakhir, kalaupun itu harus dipilih, baru memberikan susu formula. Gitu mungkin langkahnya ya. Baik dok, seperti itu. Oke, baik dok. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kedua, seberapa bahaya sih dok COVID-19 bagi ibu menyusui dan bayinya? Dan ada nggak sih dok gejala khusus dari bayi yang terinfeksi COVID-19 ini? Sebenarnya kan penyakit COVID-19 ini baru, ya. Kemudian penelitian yang dilakukan juga datanya masih sedikit. Tentunya dari ibu-ibu hamil yang kemudian mendapat infeksi COVID-19 ini, dari yang laporan-laporan yang kita baca dikatakan bahwa di situ tidak ada bedanya ya gejala pada ibu hamil dengan ibu yang tidak hamil atau dengan masyarakat kebanyakan. Tapi masalahnya kan ibu hamil ini punya selain untuk kesehatan dia ada bayi yang dikandungnya. Nah, kalau untuk bayinya sendiri, kalau kondisi ibu hamil, dia nanti ada beberapa laporan yang menyatakan bahwa ibu yang terinfeksi dengan COVID-19 ini, dia bisa melahirkan bayi yang prematur, bisa pecah ketuban sebelum waktunya, gitu ya. Bisa juga bayinya ini mengalami distress atau gagal nafas nantinya sesudah dia lahir. Jadi seyogianya kalau misalnya ibu hamil, nggak boleh kemana-mana dulu, tetap di rumah. Periksakan, harus dipantau, diperiksakan kehamilannya secara teratur ke dokter atau ke bidan terdekat. Nah ini juga masalahnya ini, kalau misalnya ibu hamil itu tidak di trimester ketiga, dia misalnya hamil trimester pertama, hamil trimester kedua, dia masih tetap dipantau, kalau bisa jangan ke rumah sakit. Kalau tidak ada keluhan, jangan ke rumah sakit. Dia mungkin bisa secara online atau telemedicine aja dengan dokternya. Ibu yang ini, kalau ada gejala baru ke rumah sakit. Gunanya untuk apa? Untuk membatasi paparan ibu ini dengan penderita kalau ada di rumah sakit. Karena hati-hati loh, sekarang ini orang dengan tanpa gejala atau kita kenal dengan OTG itu juga banyak. Jadi kalau bisa ibu hamil itu kalau tidak ada keluhan, nggak usah ke rumah sakit, nggak usah kemana-mana, di rumah saja. Kalau ada apa, kalau ada keluhan baru hubungi dokternya, gitu ya. Nah, kalau untuk bayinya, apakah bahaya COVID-19 ini pada bayi? Dari beberapa laporan yang sudah bisa kita baca, baik itu di Cina, di Amerika, ataupun di Indonesia, sudah ada bayi memang yang tertular dengan COVID-19 ini. Biasanya tertularnya adalah dari orang dewasa di sekitarnya. Walaupun angka kejadian pada bayi itu sangat rendah ya, pada anak di usia di bawah 10 tahun, angka kejadian untuk COVID-19 ini hanya di bawah 1%, sekitar 0,9%. Tapi tetap harus waspada. Pada bayi, alhamdulillahnya sampai saat ini, pada bayi atau pada anak itu gejala COVID-19 ini biasanya lebih ringan. Tapi spektrum penyakitnya itu bisa sangat bervariasi, mulai dari tanpa gejala sampai gejalanya yang sesak yang hebat, atau kita sebut dengan pneumonia. Sama ya, kalau gejala-gejala yang ringan itu mungkin anaknya atau bayinya bisa batuk, bisa demam, bisa pilek. Tapi kalau nyeri tenggorokan kan susah ya, susah kita nanyanya karena masih bayi biasanya. Atau kadang-kadang ada ruam kemerahan, beberapa kasus juga dilaporkan seperti itu. Atau bahkan ada juga mengalami gangguan di saluran cerna. Misalnya ada muntah, ada mual, ada diare. Itu gejala-gejalanya. Kalau gejala yang berat, disertai dengan kesulitan bernafas biasanya. Kita sebut sebagai pneumonia. Bagaimana orang awam tahu bahwa itu adalah suatu pneumonia? Gampang. Caranya lihat aja. Kalau misalnya kita ada bayi di bawah 2 bulan, kemudian
napasnya itu lebih dari 60 kali per menit, itu sudah dianggap sebagai kriteria untuk pneumonia yang berat. Atau kalau misalnya bayinya lebih besar, di atas 2 bulan, di bawah 1 tahun, itu dengan frekuensi napas lebih dari 50 kali per menit, itu kita bisa menduga atau kita masukkan ke kriteria pneumonia. Ya, selain itu dia juga nafasnya jadi berat. Kalau kita lihat mungkin bibirnya atau ujung-ujung kukunya sudah mulai terlihat biru atau yang kita sebut dengan cyanosis ya. Selain itu, kalau bayi yang menyusu, dia sudah nggak mampu untuk menyusu, sudah mulai sulit untuk minum, sudah mulai lemas kelihatan bayinya, bahkan mungkin sampai penurunan kesadaran. Itu gejala yang bisa kita amati pada bayi. Baik dok, jadi banyak sekali ya dok gejala-gejalanya yang... Ya betul. Oke, baik dok. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, apa saja nih dok yang harus dilakukan ibu menyusui untuk melindungi dirinya dan bayi dari COVID-19? Oke. Pertama ya, ini pencegahan secara umum. Pokoknya ada ibu hamil, ada ibu menyusui, apalagi ada bayi, tetap diam di rumah selama pandemi. Nggak boleh kemana-mana. Tetap diam di rumah. Kemudian kalau misalnya ibu atau bayinya itu tidak boleh sama sekali mengunjungi fasilitas umum, ya. Apalagi kalau ada yang biasanya ibu-ibu tuh suka bawa ke mall, bawa ke tempat wisata, nggak boleh. Transportasi umum pun nggak boleh. Kemudian ibu sama bayi itu nggak usah ke klinik, tidak usah ke rumah sakit kecuali dalam kondisi yang mendesak. Kalau tidak mendesak, tidak usah ke rumah sakit. Bayi juga nggak boleh, bayi nggak boleh ke acara-acara yang banyak mengumpulkan orang-orang banyak yang misalnya ada ulang tahun, ada pernikahan, itu nggak boleh ikut. Nah, kemudian juga jangan lupa perilaku hidup bersih dan sehat. Terutama nih bagi ibunya ya, kalau bayi kan menuruti ibunya. Ibunya itu seyogianya tuh harus mencuci tangan. Cuci tangan rutin. Kapan? Sebelum dia pegang mulut, mata, atau hidung gitu ya. Dan memegang area-area publik, misalnya gagang pintu, pegang meja, dan lain sebagainya, itu harus sering-sering cuci tangan. Ya, cuci tangan itu gimana caranya? Cuci tangan dengan air, kemudian dengan sabun, airnya itu harus air yang mengalir. Bilas setidaknya paling cepat itu 20 detik supaya kumannya bisa mati. Ya, kemudian sesudah itu dikeringkan bisa pakai handuk atau pakai yang tisu yang sekali pakai. Kalau nggak ada fasilitas untuk cuci tangan, pakai hand sanitizer yang ada alkoholnya 70-80%. Kalau misalnya ibunya ada batuk, ada bersin, jangan lupa etika batuknya harus benar ya. Jadi harus tutup mulut dan hidungnya dengan tisu. Ketika batuk atau bersin, kemudian tisunya harus dibuang ke tempat sampah. Tapi kalau misalnya ibu itu kemudian memiliki gejala saluran nafas, ada batuk, ada pilek, ada nyeri tenggorokan, apalagi kalau demam, gunakan masker medis ya. Gunakan masker medis, kemudian ibunya disarankan untuk berobat ke fasilitas kesehatan terdekat. Itu mungkin cara-cara untuk mencegahnya ya. Ya, baik dok. Jadi dari ibunya juga ya dok harus punyai protokol-protokol kesehatan seperti menjaga kebersihannya, termasuk tangannya ya dok saat sering sebelum cuci tangan. bayi. Betul. Baik. Ya. Untuk ibu-ibu yang hamil, yang lagi menyusui, tetap tinggal di rumah, selalu jaga kebersihan, terutama kebersihan tangan, sering mencuci tangan, jangan lupa pakai masker. Kalau ada gejala mengarah ke gejala saluran nafas, itu segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Untuk bayi,
apapun kondisi ibunya, tetap memberikan ASI yang utama. Walaupun misal bayi itu baru lahir dari ibu dengan COVID-19 yang positif, bayinya kita tetap berikan ASI. Karena kita harus ingat, ASI itu mengandung imunoglobulin, mengandung zat untuk daya tahan tubuh yang sangat baik bagi bayi untuk melindungi tubuhnya terhadap COVID-19. Ini itu pesannya. Baik, mungkin sekiranya cukup ya dok untuk sesi tanya jawabnya. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat menjadi informasi tambahan untuk masyarakat umum, khususnya ibu menyusui. Terima kasih banyak kepada Dr. Elsha yang sudah bersedia menyediakan waktunya untuk turut serta dalam kegiatan ini dan memberi ilmu yang insya Allah bermanfaat. Amin. Sekian dari saya, Askia Rizkiansiro sebagai moderator. Pada kesempatan ini, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. World Maternal Mental Health Day. Bravo! Makasih banyak dok. Makasih banyak dok udah mau sempetin waktunya. Amin. Sehat-sehat ya dok. Ya, sehat ya. Ketemu lagi nanti di kampus. Insya Oke. Allah. Insya Allah. Ya, assalamualaikum.